seneng banget ngikut pengajian ya. Iya loh, maaf beribu maaf. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya arep dipakai. Boleh, saya pernah pengajian kok. Tolong bikin manajemen rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara kali ini bersama saya Maria Asgaf. Kita akan membahas sesuatu yang memang sedang ramai beberapa hari terakhir. Tadi kita sudah sedikit berikan tayangannya untuk Anda, yaitu bagaimana kemudian kita melihat pernyataan dari seorang Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang sempat menyinggung mengenai ibu-ibu yang pengajian yang kemudian dianggap abai dalam hal manajemen keluarga. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Bu Mega dan juga benarkah demikian bahwa mayoritas ibu-ibu yang kemudian melakukan pengajian justru abai terhadap manajemen keluarga. Kita justru juga ingin melihat seberapa viralnya kemudian pernyataan ini di media sosial yang kemudian bisa bertahan hingga beberapa hari, ramainya dan juga dibahas dengan berbagai narasi yang cukup liar. Maka dari itu sebenarnya kita adakan diskusi pada malam hari ini untuk meluruskan narasi-narasi liar yang ada di luar sana. Kita akan membahasnya langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami, tapi seperti biasa di Perempuan Bicara, sebelum kita memulai diskusi, kita simak dulu tayangan berikut ini. Pidato Megawati Soekarnoputri terkait ibu-ibu suka datang ke pengajian namun kurang memperhatikan anak menuai polemik. Pernyataan ini dianggap tidak mencerminkan seorang negarawan, serta tidak ada korelasi antara ibu-ibu yang gemar datang ke pengajian dengan aktivitas mengurus rumah tangga. Pidato Megawati disampaikan saat hadir selaku Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di acara bertema stunting. PDI Perjuangan meluruskan pidato Megawati bahwa para ibu dapat seimbang dalam mengaji dan mengurus anak. Lalu, apakah ibu yang suka datang ke pengajian sulit memiliki waktu mengurus anak? Menarik untuk langsung kita bahas, saya perkenalkan satu persatu narasumber saya pada malam hari ini. Ada Bu Husnul Maria, pengamat politik. Selamat malam, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Maria dan semua pemirsa Perempuan Bicara. Itu dia, suaranya khas dinantikan begitu ya setiap Jumat malam. Baiklah, kemudian ada juga di samping saya, ini ada Bu Ika Delimonte, selaku sosiolog, kita hadirkan juga di studio. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maria Asgaf dan Bapak Ibu seluruh pemirsa TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita akan hadirkan juga anggota Komisi Dakwah MUI, ada Ustazah Yati Priyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Maria. Sehat? Sehat, sangat terus semangat Alhamdulillah. memperjuangkan kita perempuan. Nah itu dia, kita juga ingin lihat sebenarnya seberapa viral sih kemudian statement dari Bu Mega ini di media sosial. Maka dari itu saya hadirkan pakarnya di sini, ada Mbak Fadi Cadiago, Kepala Divisi Riset Indonesia Indikator. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Langsung saja kalau begitu, tadi kita sudah simak sedikit cuplikan dari pernyataan Bu Mega, begitu yang juga viral di media sosial. Banyak yang kemudian menyebut bahwa tidak mencerminkan sosok negarawan dan juga beberapa narasi negatif juga di luar sana. Tapi betulkah demikian? Saya mau langsung ke Bu Husnul. Bu Husnul, Anda melihat hal demikian, Bu Husnul, sebagai seorang negarawan, kemudian hal ini tepatkah disampaikan oleh Bu Mega? Ya, sebetulnya kalau kita melihat, saya pernah menulis surat loh, surat terbuka kepada Ibu Megawati. Jadi panjang lebar waktu itu, dan saya sebetulnya juga pernah berkesempatan gitu lunch dengan Ibu Megawati di rumah beliau. Jadi sempat diskusi panjang lebar tentang politik tentu saja waktu itu Ibu Mega sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Ada 3 hal Mbak Maria dan ibu-ibu yang saya hormati. Pertama, kalau kita melihat bagaimana publik memahami tentang isu ini, pernyataan Ibu Megawati, yaitu memahami bahwa ini berkaitan dengan agamanya. Jadi agamanya yang diserang. Nah di sini yang hati-hati. Karena dengan cara, dan ini bukan yang pertama persoalannya ya, Ibu Megawati agak sedikit slip of the tongue kayak gitu ya dalam urusan ini. Pertama yaitu, jadi publik menganggap ini adalah agama yang diserang, agama Islam yang diserang. Meskipun juga Bu Mega di awal sudah bilang kan, iki beribu-beribu maaf loh iki, nanti saya kan dibully lagi katanya gitu. Membaca bagaimana publik mereaksi ya. Yang pertama kenapa? Karena sebagai negarawan tentu saja paham dengan konstitusi. Pasal 29 ayat 1 dan 2, terutama yang ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk
beribadah sesuai dengan memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Nah di sini letaknya. Kalau kita lihat persoalan perempuan, sepertinya Ibu Megawati ini ya kurang gizi. Bahasanya itu apa? Kan ini bukan yang pertama. Dulu kasus minyak goreng misalnya. Jadi empati kepada isu perempuan sepertinya kurang di dalam konteks ini. Di sini letaknya ya mungkin karena dari kecil hidup di istana jadi kadang-kadang kurang memiliki empati atau berpihak. Sementara belajar agama, mengaji itu kan tadi ibadah. Ibadahnya itu dari mulai buayan sampai minal mahdi ilalahdi kayak gitu ya sampai masuk ke liang lahat. Yang kedua secara politik nih, ibu kita ini kan sekarang banyak gelar, ya enggak? Apalagi memimpin BRIN kayak gitu kan. Nah, berbicara sebagai seorang profesional ya dengan nanti mungkin saudara kita Ibu Caniago itu bisa memberikan. Seorang yang ilmuwan itu bicara harus punya data, harus punya argumen, baru kemudian mengambil kesimpulan dan kemudian harus ada daftar pusakanya, referensinya di dalam konteks itu. Sehingga kalau menjelaskan misalnya kenapa ibu-ibu pengajian tapi tidak ini nanti keluarganya tidak terurus. Kayaknya ibu-ibu pengajian tuh kalau pengajian bawa anak-anaknya deh. Busnu ya kan? sempat pengajian juga kan pasti kan pernah? Ya kalau kita nggak usah pengajian, saya ngajar aja dulu bawa anak saya. Sehingga anak saya itu kalau ditanya kelas berapa? S3. Ngomongnya bukan kelas 6. Kelas 6 lagi S3 karena sangat sering gitu. Dan dulu mahasiswa saya itu Pak Kosmas. Siapa nama temannya? Kosmas Batubara. Kayak gitu dulu karena Pak Kosmas mahasiswa saya. Nah kalau misalnya isu stunting ya yang dihubungkan. Stunting kemiskinan itu nggak ada urusannya dengan ibu-ibu mengaji. Itu adalah kemiskinan struktural negara yang harus melindungi warga negaranya. Mensejahterakan negaranya. Jadi kemiskinan itu ada struktural, ada kultural, ada natural. Naturalnya apa? Dulu masyarakat kita itu kalau butuh ikan kan tinggal ngambil di sungai. Sungainya sekarang sudah polluted, nggak bisa diambil. Kalau mengambil kayu bakar, ngambilnya di hutan. Hutannya sudah habis kayak gitu kan. Nah di sini letaknya, coba kita hubungkan dengan data-data kemiskinan yang ada. Kita punya masalah yang namanya stunting. Stunting itu ibunya yang kurang gizi sehingga melahirkan anak yang otaknya mungkin cuma sampai 4 tahun seperti itu. Tapi kita punya data-data itu, data-data misalnya stunting tertinggi di NTT misalnya. NTT-nya masyarakat sana pengajian enggak? Nah di sini letaknya menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Ini kita bicara harusnya tentang paham itu ya. Ya ada koherensi dalam konteks kita berpikir. Dan yang terakhir nanti bisa ditambahkan yang lain. Apa sih sebenarnya fungsi agama? Kalau sebagai ini acara Pancasila ya, apalagi Pancasila. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita memang bukan negara agama, misalnya negara Islam seperti itu. Tapi tidak boleh negara ini orang tidak beragama berada di negara ini. Karena konstruksi dari negara Republik Indonesia dulu adalah kerajaan-kerajaan Islam. Dari Aceh sampai Tidore kayak gitu. 1-2 mungkin yang kerajaan tradisional. Nah secara ilmu politik sebetulnya pengajian itu channeling mak-mak. Yang kalau enggak dia pengajian, dia akan turun ke jalan, kemudian political unrest, demonstrasi, menurunkan presiden kayak gitu. Aktivitas positif artinya. Aktivitas politik, tapi pemahaman saya di dalam ilmu politik sampai hari ini adalah kalau kita bicara tentang politik, politik itu tidak bisa menekan agama, merepress agama. Dua hal yang berbeda. Agama bisa menjadi katalis dalam politik. Sehingga sebetulnya bukan menyatakan seperti itu, tapi bersyukur karena mak-maknya lebih pergi ke pengajian dibandingkan turun ke jalan menurunkan rezim yang sedang berkuasa. Bu Husnul, kalau itu tadi kan analisis Bu Husnul panjang lebar dari berbagai sisi. Pertanyaannya, tepat tidak itu disampaikan oleh seorang negarawan? Ya kalau urusan tepat dan tidak tepat silahkan ini. Kalau saya kan selalu kalau ditanya cuma satu kata kan susah menjawabnya. Dalam konteks itu mari kita lihat. Karena dari mulai pemahaman agama sendiri, hak warga negara. Kemudian di dalam konteks scholars
ya kan? Banyak kan sekarang ininya labelnya gitu ya. Dan kemudian analisis secara ilmu politik di dalam konteks hak-hak. Ya, jadi ini kan sebagai, karena kalau enggak ibu-ibu menjadi stres karena di PHK, karena COVID. Negara tidak mampu mengangkat karena kemiskinan yang miskin sekali. Kita itu nanti lihat juga itu. dari sisi itu ya Bu Husnul ya. Tapi menarik tadi pemahaman agamanya dulu bagaimana dari segi pernyataan ini. Nanti kita akan coba tanyakan ke Ustazah Yati usai jeda ya sesaat lagi. Langsung saja sesuai janji saya tadi, saya ingin ke Ustazah Yati mengenai bagaimana tadi disampaikan pemahaman agamanya juga kemudian harus lengkap sebelum kemudian menyampaikan hal ini. Tapi kalau Anda melihat dari komentar tadi banyak yang kemudian mengaitkan ini cukup sensitif karena kemudian membawa hal atau unsur-unsur agama. Menurut Anda demikian juga nggak Ustazah? Ya, siapapun dia, politisi, kita manusia, ketika bicara itu kan punya resiko pasti ya. Makanya agama mengajarkan ketika kita bicara itu mesti bicara yang baik. Qaulan sadid, qaulan karim, kan kayak gitu. Nah terkait masalah agama, agama itu kan keyakinan. Apabila kita mengarah kepada agama, bahwa agama ini adalah bagaimana kita membangun keyakinan kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Majelis Taklim sebagai alat dan media pembinaan agama di sini. Jadi kalau dihubung-hubungkan dengan hal yang sesuatu bertentangan, ini terkait masalah anak, justru Majelis Taklim itu adalah majelis tempat taklim itulah ilmu. Jadi di sanalah dikaji ilmu, bahwa ibu-ibu yang hadir di sana adalah ibu-ibu yang tidak kuliah. Karena mereka sudah tidak ada di universitas formal. Maka Majelis Taklim yang wadah untuk pembinaan. Karena menjadi seorang ibu adalah seseorang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Dan ketika kita menjadi seorang ibu, ini punya kurikulum yang pakem. Dari mana itu? Tidak ada pembelajaran di lembaga pendidikan manapun. Dari mana rujukan yang paling sahih? Yaitu Majelis agama. Taklim. Maka salah satu wadahnya adalah Majelis Taklim. Tapi begini Ustazah, kalau itu kan kitohnya ya, kemudian Majelis Taklim menjadi suatu tempat sumber ilmu begitu ya, dari berbagai hal, berbagai topik, berbagai pembahasan mengenai kehidupan. Tapi Ustazah ini kan juga sering juga memimpin majelis begitu kan Bapak. Sudah puluhan majelis nampaknya yang kemudian dipimpin oleh Ustazah. Ustazah di lapangan melihat tidak sih bahwa mayoritas dari ibu-ibu yang hadir di Majelis Taklim Ustazah misalnya abai begitu dengan manajemen keluarga mereka? Sampai saat ini, terutama dari saya, seorang yang berjuang ya untuk bagaimana ibu-ibu paham betul tentang agama. Seperti yang dikatakan Bu Husnul, mereka itu ngaji bawa anak loh Mbak. Saya bilang Bu, ajak anaknya, jangan dijadikan alasan ibu nggak bisa ngaji karena saya masih punya anak kecil. Dididik anaknya untuk cinta Majelis Taklim. Sayang sekali kalau kami ini jadi guru ngaji, jadi dari narasumber Majelis Taklim itu turun temurun. Ibu saya bahasa ini di pangku saya. Jadi saya tuh masih kecil tuh dicinta ngaji. Jadi kita mendidik di sana anak kita. Jadi ada pengabaian. Yang kedua, ibu-ibu ke Majelis Taklim itu berapa sih waktunya Mbak? Ngaji itu kan 2-3 jam itu udah, kemudian mereka kembali ke rumah itu. Nggak ada ngaji itu seharian, nggak ada pengabaian terhadap anak. Bahkan justru, ini sedikit ya dari saya ini, justru anaknya bergizi. Karena Majelis Taklim itu pulang bawa berkat Mbak. Nah itu dia. Justru cinta Berkah. anak ya. Iya cinta anak loh. Dimasukin tas untuk siapa Bu? Anak, Masya Allah. Anak udah nikah untuk siapa Bu? Cucu. Nah jadi kita melihat di sini bahwa jauh sekali ya. Bahkan ibu-ibu itu kalau mau ngaji itu masak dulu Mbak. Disiapkan dulu suaminya, karena ustazah ngajarin begitu Bu, jangan abai, bangun habis tahajud mereka nggak tidur Mbak, ya kan siap sholat subuh, ngaji jam berapa, mereka udah siap, udah ready semuanya. Makanya ibu-ibu yang nggak ngaji itu jadi iri pada ibu-ibu yang ngaji. Jujur ini riset baru tadi pagi loh Mbak, ibu itu nangis, ya Allah saya baru masuk ustazah ketemu dengan ustazah, ternyata indah ya Majelis Taklim, Masya Allah. Jadi panggilan hati, kesejahteraan di sana dipentingkan, nggak ada tuh. Saya juga bilang ibu-ibu, selesai ngaji Bu pulang. Kalau ibu mau pergi izin sama suami. Ya, pernah ada suami nelpon saya, Ustazah belum selesai ngaji. Loh saya udah 3 tempat Pak. Lu itu saya kemana ya? Oh tanya Pak kemana? Nah itulah pendidikan. Karena Majelis Taklim itu cukup 1-2 jam mereka ada di sana. Kecuali mau ikut sesi berikutnya. Itu pun wajib pulang dulu. Maka di sinilah bagaimana kita membina ibu-ibu ini. Ibu itu
madrasatul ula. Ibu itu pendidikan utama bagi anak-anaknya. Madrasahnya ibu mana? Ya majelis taklim. Kalau anaknya sekolah di universitas, ibunya di majelis taklim. Kalau anaknya paham pengetahuan, ibunya juga mesti ngerti. Jadi bangunan relasi tetap ada. Makanya anak semakin jauh dengan ibu, kenapa? Mama nggak nyambung diajak ngomongnya. Nah, bahkan saya Mbak di majelis taklim itu menyelenggarakan pelatihan ini kemampuan digital bagi ibu-ibu. Wow, Iya. jadi berbagai ilmu di sana. Salah satunya juga supaya mengenai mereka manajemen keluarga. diajarkan etika nanti kalau komen, diajarkan juga kalau gimana masuk ke akun anak. Itu kan pendidikan. Ibu-ibu nggak tahu bahwa anaknya sudah berlayar di dunia digitalnya seperti apa. Ibu-ibu masih di sini. Jadilah kita kebablasan kan kayak gitu. Manut di depan mata ibu-ibunya, tapi di luar sana ibu-ibu nggak tahu dunia digital, awam, jadi gaptek. Inilah bahwa majelis taklim itu ruang yang sangat kondusif. Jadi sangat-sangat tidak relevan. Tidak relevan kalau menurut Ustazah, karena hal ini masih cukup ramai dibahas bahkan hingga hari ini Ustazah. Dan seviral apa sebenarnya topik mengenai statement dari Bu Mega ini di media sosial? Langsung saja saya ke Mbak Fani. Mbak Fani, Ya, Mbak, ya. seberapa viral mengenai statement Bu Mega ini? Anda sempat menganalisis hal ini, sudah berapa hari sih statement ini bertahan di media sosial? Mulainya kan memang dari tanggal 17 ya. Sampai hari ini tanggal 24 masih muncul. Tetapi kalau misalnya kita lihat indikator viral kan ada beberapa. Kalau misalnya kita lihat indikator viral itu dari engagement, besarnya aktivitas, respon, orang meng-share segala macam. Itu paling tinggi di tanggal 18 Februari. Jadi 1 hari setelah ini muncul, statement muncul, kemudian paling tinggi di tanggal 18. Ya, itu ini sampai di datanya ya. angka 160.000 engagementnya. Tetapi setelah itu turun sekali sampai ke level di bawah 50.000 atau 10.000. Jadi sampai sekarang hari ini itu sebenarnya engagementnya sudah sangat kecil. Tetapi ada catatan bahwa walaupun engagementnya kecil, ada aktivitas akun yang semakin banyak. Jadi waktu viral engagementnya besar, akunnya nggak terlalu signifikan. Jadi akunnya tanggal 18 Februari itu hanya 400. Per hari ini itu ada 600. Jadi ada peningkatan 200 tetapi engagementnya tidak meningkat. Nah ini kan juga kita melihat statement ini kan tidak hanya dari apa yang disampaikan ya. Jadi ada faktor digitalnya, ada faktor politiknya juga gitu. Anda melihat Jadi, memang ada faktor politik karena timingnya berada di tahun-tahun politik? ya, tadi saya sempat lakukan riset apa yang selama ini kita lakukan di Indonesia Indikator dari 2015 itu secara berkala setiap tahun kita membuat riset tentang perempuan. Jadi perempuan yang paling banyak diberitakan media dan perempuan yang paling banyak memberikan pernyataan di media gitu. Jadi tadi kalau saya lihat ini jumlah akun dan jumlah posting itu tidak berbanding lurus ya gitu. Jadi akunnya banyak, postingannya banyak, tapi responnya semakin mengecil. Jadi lebih banyak akun yang berbicara sendiri gitu sampai akhir hari ini. Berbicara mengenai respon Mbak, narasi netizen kita Iya. plus 62 ini di media sosial narasinya lebih cenderung ke positif atau negatif kalau Anda lihat? Mayoritas memang kalau lihat dari kata-kata pasti itu kita sudah tahu ini negatif ya. Di media sosial itu 48% itu negatif, di media online itu 42%. Tetapi selebihnya itu positif dan netral. Nah, kita bisa melihat bahwa kan sistem kita mengenali bahwa kata-kata negatif itu yang strong ya. Jadi yang menyatakan ketidaksukaan, terus kemudian kaget gitu. Jadi ekspresinya Ini itu datanya adalah ya Mbak ya, persepsi di media sosial. iya, jadi ekspresinya tuh misalnya kita bisa mengenali emosi dari masyarakat gitu. Awal ketika muncul itu kaget ya, surprise. Kenapa? Ada apa gitu. Jadi orang bertanya-tanya, mencari tahu. Nah, tadi yang saya sebutkan ada faktor digital. Di digital kan kita tidak bisa berlama-lama dalam satu video ya. Sehingga yang dilihat hanya snapshot. Oleh karena itu yang kemudian yang menjadi banyak diperbincangkan adalah potongan-potongan. Nah ininya juga yang jadi poin dari klarifikasi dari pihak PDI Perjuangan gitu. Nah ini juga kita bisa lihat bahwa ini juga yang dilihat oleh netizen gitu. Jadi netizen memang konsekuensi dari digitalisasi ya, kita melihat komentar-komentarnya, juga melihat bahkan mungkin tidak melihat video secara langsung, tapi langsung lihat dari media gitu. Jadi memang masyarakat Indonesia kan pasti taunya dari media dan media sosial gitu. Nah kembali lagi tadi soal bagaimana ini saya sebutkan ada faktor politiknya. Jadi kalau misalnya tadi saya sebut kita selalu secara berkala per tahun itu membuat riset tentang perempuan yang paling terpopuler atau terpegah, atau perempuan yang paling berpengaruh atau tervokal. Nah Bu Megawati di 2019 posisinya nomor 1, paling banyak diberitakan.
tetapi paling dikutip media dia di posisi 9, beliau di posisi 9. Jadi tidak inherent ya. Jadi paling banyak diberitakan tetapi belum tentu paling banyak dikutip pernyataannya. Berarti lebih cenderung menjadi objek pemberitaan dibandingkan subjek. Di 2020 posisinya nomor 3, tervokalnya nomor 16. 2021 nomor 4, di 2022 kembali lagi ke nomor 3. Nah, artinya adalah semakin mendekati tahun politik, semakin orang kembali mengutip, mencari pemberitaan mengenai Ibu Megawati. Mendekati tahun politik ini kalau dilihat secara media sosial, lebih banyak kemudian berkomentar ini secara demografis seperti apa? Anda punya datanya nggak? Ya, kita bisa melihat nih, kalau misalnya yang kita bahas nih, ini adalah forum untuk perempuan gitu. Apakah memang perempuan yang paling banyak muncul di media sosial yang kemudian menyuarakan? Benar, apakah memang banyak perempuan nih gitu? Ternyata 83% ada laki-laki, Mbak. 83%. Jadi kurang dari 20% perempuan. Nah, tadi saya sempat ngobrol dengan Bu Yati. Benar nggak ini laki-laki? Memang banyak yang di dalam komentar itu laki-laki. Nah, kembali lagi tadi soal tipologi dari netizen yang muncul di dalam lini masa, khususnya dalam hari-hari terakhir ya. Ketika akun itu semakin banyak, kita cek paling banyak itu akun dibuat di tahun 2022. Gitu. Jadi ya kita simpulkan aja sendiri gitu. Kalau misalnya paling banyak dibahas, banyak komentarnya, akunnya akun baru semua. Maksud gitu. Anda kemudian isu ini digoreng oleh lawan politik dari Bu Mega begitu? Monggo disimpulkan sendiri gitu. Jadi ini semua by data. Jadi kita mengumpulkan, kemudian kita cek kalau memang ini kita anggap organik ya. Kemudian kita lihat juga komentar-komentar. Memang ada yang organik. Tetapi kemudian kalau misalnya yang paling banyak secara kuantitatif itu di Twitter, ya kita bisa lihat kalau Twitter adalah platform yang sangat political tendencies ya gitu. Jadi dan 83% laki-laki ya? Iya benar. Ini data yang menarik sebenarnya Bu Ika. 83% justru yang berkomentar di media sosial adalah laki-laki, sedangkan yang berbicara perempuan, isunya pun juga mengenai perempuan. Gitu. Mengapa kemudian hal ini bisa terjadi gitu? Dari segi alasan faktor-faktor yang melatar belakangi Bu Ika. Oke, baik. Tapi sebelum masuk ke situ Mbak, saya ingin supaya ini sama persepsinya dan interpretasi kita dulu. Ini kan yang menjadi topik pembahasannya kan adalah kenapa sih ibu-ibu kok pergi pengajian gitu ya, kok sedoyan banget gitu. Saya membaca beberapa referensi definisi dari pengajian gitu. Jadi pengajian itu sebenarnya adalah kegiatan dakwah yang menanamkan nilai-nilai dan norma-norma agama ya Mbak ya. Jadi jadi sebenarnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yati, Bu Husnul Maria gitu ya, itu di situ para ibu-ibu justru mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pendidikan di situ. Kalau saya sebentar yang laki-laki nanti ya Mbak, saya lagi mau membahas tentang konteksnya dulu kan membicarakannya tentang stunting dan kekerasan seksual ya. Jadi kalau stunting itu kan 1000 hari pertama dari kelahiran seorang anak. Jadi mulai dari dia hamil 9 bulan sampai 2 tahun. Justru mohon maaf kalau di agama saya, di agama Islam tuh mulai dari usia 4 bulan kehamilan ya Bu, 120 hari sampai menyusui 2 tahun. Justru itu adalah ilmu. Justru nanti diharapkan kalau secara sosiologis agen-agen sosialisasi itu kan sosialisasi primer itu memang ada di keluarga, ada di ibu dan ayah tapi dual parenting ya Mbak. Jadi bukan hanya ibu aja karena kan kedua ayah dan ibu itu masing-masing memberikan pengasuhan kepada anaknya walaupun memang yang hamil nanti yang menyusui adalah ibunya. Jadi sebenarnya itu referensi kita kan Al-Quran dan hadis ya. Kita kan hidup ini nanti juga dimintai pertanggungjawaban. Kalau secara sosiologis masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam tentunya tadi kalau disinggung tentang berapa lama ini pengajian gitu ya, tentunya ini long life education ya dan disitulah kita menimba ilmu. Tadi maaf Bu, bukan hanya ibu-ibu rumah tangga yang ikut majelis taklim. Saya aja alhamdulillah saya udah S3 tapi saya menyempatkan waktu untuk ikut majelis taklim karena di pendidikan saya tidak mendapatkan ilmu-ilmu referensinya Al-Quran dan hadis gitu. Justru kita kepingin gitu. Jadi, meskipun kemudian sudah disampaikan juga oleh Bu Mega di awal, maaf beribu maaf, maksud dari pernyataan Bu Mega adalah bukan menyoal soal agamanya, tapi kemudian manajemen waktu dari seorang ibu terhadap keluarganya. Kalau Anda melihat hal ini? Ya, manajemen waktu
Itu sih tergantung orangnya ya Mbak ya, bagaimana seorang ibu bisa membagi waktu. Jadi mohon maaf memang sekarang kadang-kadang ya ustazah banyak juga ibu-ibu yang pulang ngaji itu nanti Nah. nongkrong-nongkrong ya, kemudian makan-makan, pergi-pergi jalan-jalan sampai sore. Tapi kan Jadi itu bukan karena pengajiannya begitu ya? iya, jadi mohon maaf ini kenapa pengajian aja yang disalahkan. Bagaimana dengan orang-orang di partai politik juga perempuan-perempuan yang bekerja di tempat lain gitu. Itu kan dia juga menyita waktu yang luar biasa. Kenapa jadi ibu pengajian? Iya, kita kan komunitas masyarakat kita kan memang bermacam-macam ya. Ada yang ibu-ibu Betul. pengajian, ada yang Iya. kenapa kok ibu yang bekerja di luar rumah yang waktunya justru tersita lebih banyak nggak disalahkan Bagi gitu. sekarang kan untuk partisipasi wanita di berbagai level dari segi politik 30%, dari segi pemerintahan juga kan sudah mulai meningkat ya. Iya, jadi kalau terkait tadi dengan bapak-bapak yang justru yang mengadukan ke Komnas Perempuan kan itu bapak-bapak yang 5 orang, 4 orang apa 5 orang ya Mbak ya Ini itu. faktor yang mendasari apa ya Bu ya? Ya mungkin karena mereka juga sebagai seorang suami melihat nggak seperti itu Nggak ada gitu yang ya salah yang begitu ya terjadi, nggak ada dengan yang wanita. salah. Saya Oh, juga oke. tanya sama suami saya, sebenarnya tergantung, ini saya beberapa tadi wawancara sebentar dengan ibu-ibu majelis talim juga ketua pengajian, bagaimana pendapatnya gitu ya. Ya itu sih tergantung orangnya bagaimana bisa memanage waktunya mengenai manajemen rumah tangga itu Mbak. Jadi memang nggak bisa disalahkan pengajiannya, itu kan tergantung orangnya, bisa tidak dia membagi waktu gitu. Jadi sekali lagi kembali ke parentingnya, parenting secara islami itu kan didapatkan di majelis taklim ataupun di pengajian-pengajian dan tidak hanya seorang ibu yang dituntut tapi kan dual parenting. Tanggung jawab seorang ayah juga sekarang kan kesetaraan gender ya. Jadi memang harus ada anak juga membutuhkan kasih sayang walaupun kalau secara sosiologis tuh fungsi-fungsi ekspresif itu membuat rumah menjadi home gitu. Itu diberikan biasanya memang oleh ibu dan anggota keluarga yang lain. Ayah memegang fungsi-fungsi instrumen gitu. Nah, tetapi sekali lagi itu adalah fungsi keluarga itu semua ya, semua anggota keluarga itu ikut berperan gitu. Kalau dalam konteks Bukan hanya karena satu faktor ini saja begitu ya? ya, konteks stunting dan kekerasan justru di Islam, mohon maaf ya Ustazah mungkin lebih paham, itu kan jagalah pandangan matamu dan kemaluanmu. Itu kan kekerasan seksual mulai dari situ. Bu Mega kan membahasnya konteksnya itu ya, stunting dan kekerasan seksual gitu. Justru diharapkan dengan adanya pengajian orang menjadi akhlaknya menjadi lebih baik. Menarik. Pengetahuannya, wawasannya menjadi luas. Tapi referensinya adalah Al-Quran dan hadis. Maaf ini kalau Iya, agama betul, saya. betul. Mungkin agama Baik, yang baik. lain juga Alkitab Iya. ya. Atau agama Hindu yang lain. Tentunya Baik, Bu Ika. Alkitab itulah yang referensi yang paling baik. Menarik gitu. kalau kita membahas hal ini. Terlebih lagi menarik kalau saya lihat senyum-senyum dari Bu Husnul sedari tadi dan juga catatan begitu banyak. Kita bahas catatan Bu Husnul usai jeda ya sesaat lagi. Iya, seharusnya menarik kalau kemudian kita berdiskusi dan juga terdapat perwakilan juga dari pihak PDI Perjuangan, meskipun tadi kita juga sudah sempat berkomunikasi meminta juga kehadiran dari pihak PDI Perjuangan, bahkan juga dari beberapa pihak lainnya, namun hingga saat ini bahkan masih berhalangan untuk gabung berdiskusi bersama kami. Kalau begitu langsung saja saya mau kembali ke Bu Husnul. Jadi catatan panjang itu apa Bu Husnul? Kalau dilihat kan jadi pengajian bukan salah satu faktor seharusnya. Begini, perempuan itu punya kemampuan multitasking. Kita bisa lihat ibu-ibu masak di dapur, nyusui anaknya, sang anak satunya lagi rewel, chatting dengan tetangga, semuanya jadi satu bisa. Kalau bapak-bapak enggak, fokus satu kayak gitu ya. Makanya perempuan biasanya sulit untuk karirnya naik ke atas karena itu gitu, kurang fokus karena semua dikerjakan oleh beliau. Kalau dalam konteks negara, ya kalau kita bicara tentang negara, itu ada 3 isu polisinya, spesifik gender, segala hal yang berhubungan dengan hak reproduksi, relasi perempuan dan laki-laki di dalam konteks perkawinan, perceraian, kemudian apalagi mobilitas, 3 semua yang netral tapi punya dampak yang berbeda. Ibu Megawati sebagai seorang ketua partai ya dalam konteks ini, salah satu fungsi partai itu adalah formulation of policy, jadi membuat kebijakan. Hari ini isu negara kita yang perempuan, isu TKA, isu Omnibus Law, isu suami di PHK, isu anak-anak
SMP hamil di luar nikah. Ini cukup banyak loh ibu-ibu. Ya. Coba dicatat itu. Karena apa? Daring. Karena akses kepada internet lebih luar biasa. Nah kalau tadi dikatakan ini karena perempuan tadi ya, politik dan sebagainya, udah dari kapan-kapan Bu. Saya dibilang ya sejak 98 dibilang ini mempromosikan 30% kuota perempuan. Nanti gak ada yang ngurus anak. Halo, yang jadi anggota DPR itu sampai tingkat kabupaten kota paling banyak 7.500 itu satu 30% itu. Ada perempuan 130 jutaan. Jadi nggak banyak yang harus dalam posisi itu. Ya. Nah, cuma kalau bicara kebijakan, memang kita punya masalah womanization of poverty. Ya, jadi wajah miskin itu wajah perempuan. Ya, itu tesisnya udah bisa dibuktikan dalam konteks itu. Makanya sistem kerja informal biasanya perempuan dan sebagainya. Tapi kalau yang di PHK biasanya bapak-bapak. Di PHK duluan karena perempuan harga murah dalam konteks itu. Kesetaraan kalau tadi. Kalau model barat itu the sameness sama. Tapi kalau di dalam Islam kita bicara the difference of role. Sehingga ibu itu punya kewajiban juga di dalam rumah tangga. Nah bagaimana caranya? Emang ada undang-undang bagaimana mengurus, memanage apa Bu? Memanage ngurus anak dan rumah tangga? Enggak ada. Adanya di agama di dalam konteks itu. Nah saya takut ini semua rentetan dari yang selama ini ada. Apa? Islamofobia. Dan akhirnya tidak hanya Islamofobia tapi agamafobia. Kenapa? Karena ini juga sejauh ada. itu Bu Husnul? Ya iya dong karena dia publik. Ya kan? Ini kan rentetan, ini bukti terus kayak gitu kan. Makanya ini sensitif. Oleh karena itu menurut saya kan dia kepala dari semua riset, segala riset di Republik ini BRIN. Mestinya tokoh-tokoh scholars di BRIN kasih briefing. Mestinya di partai kasih briefing. Sehingga apa sih? Nah ini kemampuan kita as a public ya itu harus memiliki yang disebut communication, political communication. Tapi menarik kalau ngomong politik, tadi kan datanya Mbak Fani bahwa 83% justru yang komentar adalah laki-laki dan akun-akun baru yang dibuat tahun ini. Anda melihat ini digoreng kok, sengaja digoreng oleh lawan politik Bu Mega gitu. Ya jangan kasih amunisi dong kalau nggak mau digoreng. This is the consequences ya. Paling tidak kalau ada kebijakan yang sensitif gender misalnya tadi disampaikan. Di Scandinavian country itu perempuan hamil melahirkan dia bisa cuti 2 tahun. 1 tahun dibayar negara, 1 tahun tidak. Setelah selesai 2 tahun boleh kembali ke pekerjaan semula. Sejak kapan negara Scandinavian country membaca Al-Quran surat Luqman ayat 14? Nah hal-hal seperti itu kita katanya negara Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Jangan salah loh di pasal 29 Undang-Undang Dasar kita itu negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 1-nya, baru ayat 2-nya implementasinya. Jadi dalam konteks ini jangan sampai karena ibu-ibu yang cemas, frustrasi, ada yang bunuh diri juga, membunuh anaknya juga ada, bencana alam yang luar biasa terus-menerus. Maka pergi pengajian adalah memberikan ketenangan dan barokah tadi. Nah itu dia Mbak Fani, tapi menarik kalau misalnya melihat Mbak Fani dari berbagai komentar yang ada bahkan bertahan cukup lama selama beberapa hari di media sosial. Ini karena sosok Bu Meganya saja kan sebenarnya, bukan karena pernyataan yang disampaikan oleh Bu Mega. Mungkin kalau yang ngomong orang lain beda hal gitu. Ya memang teks memang tidak bisa kita lepaskan dari konteksnya ya Mbak. Jadi kapannya, timingnya, terus oleh siapa, terus bagaimana gitu. Jadi ini semua berkelindan ya dengan tahun politik, terus kemudian juga dengan viralitas media sosial, semua orang bisa mengakses gitu. Memang high profile itu beresiko dan berpotensi juga dikritisi, menimbulkan pro kontra. Nah muncul dalam isu-isu ini pasti kita ketemu pro kontranya Mbak gitu. Di media sosial kita ketemu juga pro kontranya gitu. Yang tadi juga kita udah lihat secara sentimen juga terlihat sebagaimana pro kontranya. Nah orang yang merespon itu paling ramai, yang paling berisik, yang banyak cuitannya tuh di Twitter. Tapi kalau tadi berbicara viral atau engagementnya itu di TikTok. Karena memang TikTok sebagai platform media sosial yang lagi rising star.
Semua orang per tahun ini itu semua riset-riset data tentang media sosial di seluruh dunia itu menempatkan TikTok itu udah melebihi dari Twitter dan Facebook. Jadi udah lewat lah untuk masa Facebook dan Twitter. Tapi untuk soal politik ya mungkin bisa jadi TikTok juga menjadi salah satu kanalnya ya gitu. Dan kalau misalnya kita lihat komentar yang paling banyak, surprisingly itu di YouTube. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan video. Terus kemudian video yang juga ya dilihat ada potongannya, terus kemudian berikan narasi, ada yang video dari media, ada yang juga dibuat oleh netizen biasa. Nah ini memunculkan komentar-komentar ya pasti akhirnya isu yang diadres sebenarnya tentang stunting itu tidak terlihat gitu. Yang terlihat adalah bagaimana pro kontra mengenai pengajian. Yeah. Nah memang ini adalah konsekuensi dari bagaimana ruang publik itu di semua orang bisa akses. Dan juga faktor sosok yang benar, faktor sosok, ya. semua orang bisa akses, semua orang bisa menyampaikan pendapatnya, sehingga itu menjadi konsekuensi ke depannya tentang penata laksanaan kata-kata, terus kemudian sekarang lagi panas gitu 2023 ya, mungkin ini sebagai kritik dan otokritik kita bersama gitu untuk bagaimana bermedia sosial dengan baik. Idealnya begitu, tapi kemudian yang kita khawatirkan kan karena begitu narasinya cukup liar di media sosial, justru ini berdampak juga terhadap aktivitas ibu-ibu yang biasa pengajian, kemudian jadi pikir-pikir ulang nih, bener juga mungkin ya, begitu kan khawatir seperti itu. Ntar kita coba akan tanya ke Bu Ika dan juga Ustazah saja ya saat lagi. Ya sebenarnya kalau kita melihat kan ada juga yang kemudian melaporkan Bu Mega ke Komnas Perempuan, PDIP kemudian menjawab bahwa santai saja masa bodoh karena bukan itu maksud dari pernyataan Bu Mega. Tapi seberapa besar dampak dari statement Bu Mega ini kepada aktivitas pengajian masyarakat kita, terutama para ibu-ibu, melihat juga tentunya background dari masyarakat kita, seorang wanita tersebut, Bu. Ya, baik Mbak. Pernyataan Bu Mega sebagai seorang public figure memang itu mungkin memiliki dampak ya. Tetapi kalau kita lihat komunitas ibu-ibu kita di masyarakat yang memang dari dulu ya Bu ya, pengajian ini dari zaman nenek moyang kita ya, jadi saya rasa tidak berdampak ya. Ya mungkin tidak signifikan. Ya tidak signifikan mungkin ya, kecuali mungkin untuk partai politiknya ya. Tapi kalau dari sisi masyarakatnya, komunitasnya, karena saya tadi ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa ibu ketua pengajian sebelum kesini, saya wawancara sebentar. Kayaknya mereka justru merasa nggak nyaman dengan pernyataan itu. Artinya saya rasa tidak terpengaruh ya. Tapi yang terpenting Mbak sebenarnya adalah mungkin Bu Mega itu mengingatkan ya bagaimana manajemen rumah tangga. Ya, sebenarnya nggak ada yang salah dengan pengajian. Silahkan ibu-ibu silahkan tetap mengaji. Betul. Tetapi tetap ingat kalau secara sosiologis itu fungsi dan perannya secara sosiologi keluarga Bu Ika, ya. Singkat saja kalau sejauh ini sebenarnya seberapa paham sih masyarakat kita terutama ibu-ibu terhadap manajemen keluarga terutama dari segi waktu? Ya, mungkin itu nanti kembali ke ustazahnya ya Mbak untuk mengingatkan ya Bu Yati ya. Jadi ibu-ibu itu memang pemahamannya kan tergantung, maaf ya bukan stratifikasi apa ya. Ya kelas sosialnya itu kan ada mungkin yang pendidikan tadi ibu-ibu rumah tangga, bukan underestimate dengan ibu-ibu rumah tangga. Yang berbagai latar belakang ya. Iya berbagai latar belakang ibu-ibu gitu, berbagai latar belakang perempuan Mbak. Jadi memang harus selalu diingatkan mungkin terutama jadi kalau pergi ke majelis taklim mungkin juga majelis taklim sekarang saya lihat Mbak itu udah banyak tema apa ya Bu ya. Jadi membahas misalnya parenting Islami, justru mereka di situ mendapatkan ilmu gitu. Jadi wawasannya bertambah baik, akhlaknya semakin baik gitu. Jadi saya rasa mudah-mudahan dampak dari pernyataan Bu Ketua Umum PDIP itu tidak terlalu berdampak saya rasa terhadap ibu-ibu majelis taklim. Silakan ditambahkan Ustazah. Kalau bicara soal manajemen waktu, jadi segmen waktu di majelis taklim itu kan sangat lentur Mbak.
kadang pagi, ba'da zuhur, ba'da asar. Nah, kompromi nih antara jamaah dengan ustazah. Karena kita tahu ibu-ibu yang hadir ke majelis ta'lim ini adalah yang harus sudah benar-benar perfect meninggalkan rumah itu. Harus sudah benar-benar siap mereka itu meninggalkan rumah. Nah yang kedua. Itu dia, para jamaah kita paham itu enggak? Oh Ustazah? paham, yakin Oke. saya dan tidak berpengaruh sama sekali. Karena kan yang bicarakan bukan penggiat majelis taklim dan bukan yang demen ngaji kan gitu ya. Tapi bagi kita yang sudah doyan ngaji, tradisi majelis taklim ini kan tradisi zaman Rasul. Ya. Iya, bahkan ini adalah basis siar dakwah dan kita tidak akan meninggalkannya. Dan konteks pemahaman agama itu benar minal mahdi ilal lahdi. Jadi kapan kita berhenti pengajian? Sampai jasad terlepas dari nyawa. Waduh, luar biasa sekali. Menarik kalau kita berbicara mengenai ini sebenarnya bersama dengan orang-orang hebat di samping saya. Terima kasih banyak Bu Husnul, terima kasih banyak Bu Ika, Ustazah terima kasih, Mbak Fani terima kasih datangnya luar biasa. Sayang waktu kita sedikit ya, harusnya lebih panjang lagi. Kalau gitu saya tutup Perempuan Bicara hari ini pemirsa. Terima kasih kepada seluruh narasumber kami dan juga perhatian Anda pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.